Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Selama beberapa hari ini, dari kemarin sampai beberapa hari ke depan, saya akan bahas banyak tentang masalah hati. Dan saya berdoa ini akan membuat kita semakin hari semakin memiliki hati yang sama seperti Yesus. Sehingga sikap tindakan kita, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kita akan selalu terus dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang tidak enak, orang yang bersikap buruk, berkelakuan jahat, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjadi kecewa. Kita seringkali mengharapkan segala sesuatu seperti yang kita dambakan dan impikan, ternyata kita nggak dapatkan, malah sebaliknya itu yang membuat hati kita kecewa. Kalau kita sudah makan kecewa, kita sudah telan itu rasa kecewa di dalam hati kita, ujungnya kita akan marah, jengkel, benci, dendam. Bisa saja melakukan hal yang lebih jahat lagi. Apapun yang kita harapkan, orang lain lakukan sama kita, dan kita nggak mendapatkan seperti yang kita harapkan, biasanya hati kita kecewa. Kok dia bersikap seperti itu? Kok dia harusnya bersikap seperti ini? Kenapa kok dia melakukan seperti ini? Kenapa kok dia melakukan ini dan itu dan lain sebagainya? Akhirnya kita nggak terima. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, kita akan jengkel, kita akan marah, kita akan benci. Ujungnya kita yang rugi sendiri. Ternyata di Alkitab itu ngomong begini. Di Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Loh, kenapa orang itu bisa marah? Orang marah karena kecewa. Orang marah karena tidak mendapatin seperti yang dia inginkan, seperti yang dia mau. Akhirnya kesel, kecewa, berujung dengan marah. Kita itu bisa kecewa dan kesel dengan pasangan kita karena perlakuan pasangan kita, atau mungkin ucapan, atau mungkin apapun juga yang dilakukan yang tidak sejalan dengan apa yang di dalam hati kita. Akhirnya kita kecewa, kesel, marah. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri sebenarnya. Orang marah karena tersinggung di dalam hatinya, terluka di dalam hatinya. Kok orang memperlakukan seperti yang tidak dia mau? Akhirnya apa? Marah. Dan gak ada pengendalian diri. Orang yang marah, gampang marah, itu tidak ada pengendalian diri. Dia ngikutin emosinya. Dia tidak dikendalikan oleh Roh Kudus sepenuhnya, tapi dikendalikan oleh hawa nafsu dan emosinya. Orang-orang model kayak begini itu biasanya gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang jengkel, gak terima dinasihatin, gak terima ditegur. Mereka gampang memproteksi dirinya dengan marah. Kenapa kok orang gampang marah? Karena pernah ada luka yang belum sembuh di masa lalu. Kalau kita ini gampang jadi orang yang gampang marah, kita akan banyak jatuh dalam pelanggaran dan dosa. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Kalau marah, bagaimana Pak caranya marah nggak berbuat dosa? Ya cepat dikelarin. Jangan disimpan. Marahnya cepat sekali. Koreksi hati ini. Penyebabnya apa nih? Betul diberesin. Tapi kalau marah sampai benar-benar meledak, manifestasi dengan perkataan, dengan tindakan dan perbuatan, nggak cepat diberesin, ujungnya iblis akan ambil kesempatan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Cepat diberesin ini. Nih, di Mazmur 4 ayat yang kelima ngomong begini. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam, jangan ngomong. Kalau lagi kesel marah, lapor sama Tuhan. Tuhan, aku kini kesel Tuhan. Aku dikecewakan Tuhan. Kok dia bersikap seperti itu Tuhan? Ngomong dulu sama Tuhan. Bahkan kalau engkau pingin marah, berdoa dulu. Minta izin sama Tuhan. Boleh marah apa tidak? Supaya apa? Kita tidak jatuh di dalam dosa. Kalau kita marah dan begitu dongkolnya, begitu jengkelnya, sampai kita nggak bisa mengendalikan diri kita begitu rupa, akhirnya iblis ambil kesempatan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis akhirnya masuk melalui emosi yang gak terkendali, melalui kekecewaan yang begitu menguasai hati. Ujungnya akan jerat kita menjadi seorang pendendam, pembenci, dan orang yang benci sesamanya. Alkitab ngomong 1 Yohanes pasal yang ketiga yang ke-15, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Di 1 Yohanes pasal yang ketiga yang ke-15,
Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Nggak bakalan dapat bagian dari kerajaan Allah. Makanya ini kebencian ini dimulai dari kecewa. Orang lain memperlakukan buruk, orang lain melukai, orang lain nyinggung perasaannya, orang lain merendahkan. Nah, orang lain kan bisa bersikap apapun juga. Orang kita nggak bisa ngatur perbuatannya orang lain, sikapnya orang lain. Yang kita bisa aturkan hati kita. Makanya kita Amsal ngomong begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dijagain begitu rupa dengan segala kewaspadaan, karena bisa saja orang lain bisa nyinggung kita, merendahkan kita, pasanganmu bisa marahin kamu, pasanganmu bisa melukai hatimu, pasangan bisa mengecewakanmu. Kalau kita nggak jagain hati kita, kita akan terjebak di dalamnya, jatuh dalam dosa marah, jatuh dalam dosa yang menyakitkan. Ujungnya kita akan membenci dan iblis akan ambil keuntungan. Ini orang yang hatinya nggak benar nih, gampang sekali membenci, gampang sekali ngomong jelek. Kalau orang, hati-hati nih, kalau kita nih ya ketemu orang lain ngomongnya jelek, selalu ngomongnya jelek, ngomongin negatif orang lain. Kalau kita ingat seseorang dan kita ngomongnya selalu dengan nada tinggi dan merendahkan, jangan-jangan dalam hatimu itu ada yang gak beres loh. Karena engkau pernah dilukai. Ketika nama seseorang disebut, tiba-tiba kamu marah, gak terima. Itu artinya ada luka yang di dalam yang belum disembuhkan. Karena mungkin pernah dikecewakan, mungkin pernah dilukai, mungkin pernah sakit hati. Dan itu harus dibereskan. Kalau tidak, itu akan menjadi borok dan merusak, menghancurkan kita dari dalam. Semuanya itu berawal dari mana? Kecewa. Karena kita gak mendapatin segala sesuatu seperti yang kita inginin. Ketika sama suami atau sama istri, sama pasangan hidupmu, ketika dia berbuat seperti yang gak kamu inginin, kamu kecewa. Kecewa yang terus menerus ditambahin, ditumpuk terus, lama-lama akhirnya jengkel, benci, marah, dendam. Ujungnya akan membunuh. Percuma dan sia-sia. Udah dikuasain roh jahat. Iblis sudah menjerat begitu rupa. Dan ujungnya kita akan disesatkan, dibawa jatuh dalam dosa dan dibinasakan. Kita harus menjadi orang yang bisa mengendalikan hati kita ini dengan segala kewaspadaan. Kepada siapapun orangnya, termasuk orang yang paling dekat dengan kita ini biasanya mulutnya sering nyakitin, sikapnya sering nyakitin. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri dengan baik ya, kita ini menjadi orang yang bijaksana sekali loh. Karena tidak semua orang hidupnya dewasa rohani. Gak semua orang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan yang sok pintar, sok benar sendiri kalau ngomong nyakitin orang lain. Nah itu bisa melukai loh. Itu bisa mengecewakan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita dengan tepat, menguasai diri kita dengan tepat, kita dewasa di dalam Kristus, berdiri tepat di hadapan Allah, kita akan enjoy. Kita punya sikap hati yang berbeda. Belum lagi kita melihat orang yang harusnya jadi figur, orang yang menjadi contoh, bahkan menjadi hamba Tuhan tiba-tiba jatuh dalam dosa. Dan kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati. Kok bisa kayak begitu? Bisa kita ngomongin orang lain, merendahkan orang lain dan sebagainya. Kalau kita seperti itu terus, ujungnya kita nggak akan dewasa di dalam Tuhan. Apalagi kalau kita masih ingat sesuatu dan tiba-tiba kalau ingat sesuatu itu, dalam hati kita pingin marah, kesel, jengkel. Ini hati-hati, itu luka itu ada di dalam yang belum disembuhkan ini. Jangan-jangan sudah menjadi borok. Kalau itu nggak disembuhkan, akan menjadi dendam. Dan ujungnya akan menghancurkan hidupmu. Dari kecewa, dari benci, jengkel, marah, ujungnya menjadi orang yang mengizinkan setan menguasai hidupnya. Di Amyub pasal yang kelima, yang kedua, orang fasik itu ngomong, orang fasik itu seperti ini loh. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang bodoh itu orang yang gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang marah, gampang kecewa ngelihat orang lain. Kalau kita ngelihat orang itu pasti kecewa. Karena kita mandang manusia masih daging itu banyak kecewa, banyak kekurangannya. Fokus kita, mata kita itu ngelihatnya Yesus, fokus kita kepada Yesus. Berapa banyak jemaat kecewa dengan gembalanya? Karena mengharapkan gembalanya seperti Yesus sempurna. Ternyata gembalanya masih daging, punya kelemahan dan kekurangannya. Loh, kalau kita memandang manusia, kita akan kecewa. Yang kita
lihat yang kita jadi fokusnya adalah Yesus yang jadi fokus dalam kehidupan kita. Yesus yang sempurna, dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Manusia pasti mengecewakan kita. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bodoh, orang nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa mengatur dirinya, bersikapnya semaunya sendiri, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, ngikutin amarahnya. Dan orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Tapi orang yang bijaksana nggak mungkin, dia nggak mau sakit hati kok. Toh percuma sakit hati sama orang yang belum bertobat. Apa gunanya? Kita sakit hati, dia nggak mikirin kita, nggak ada gunanya. Berapa banyak orang yang bersikap buruk sama kita dan kita kesel, marah, jengkel, sampai benci dan dendam, bahkan susah mengampuni orang yang menjengkelkan kita. Padahal dia cuek saja, dia nggak mikirin perbuatannya terhadap kita. Kita mikirin terus, loh, termasuk kita ini orang benar atau orang pintar. Kita meski bijaksana mengendalikan hati kita ini dengan baik, jangan dikuasain oleh kekecewaan terus-terusan. Banyak orang dikecewakan oleh pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya nggak mikirin kamu, kok kamu tetap kecewa terus. Bukankah lebih baik serahin sama Tuhan? Orang bodoh adalah orang yang gampang sakit hati. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Klop sudah. Orang bodoh dan orang bebal, iri hati dan sakit hati, satu paket. Dimulainya dari mana? Kecewa. Dari mana kok bisa kecewa? Mengharapkan sesuatu yang dia tidak dapatkan. Perhatikan sekarang Ayub pasal 21 ayat yang ke-25. Yang lain mati dengan sakit hati. Sampai mati pun sampai dengan membawa sakit hati. Dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Orang yang sakit hati itu susah bahagia. Susah menikmatin hidup. Loh, kita ini hidup sekali, harusnya kita nikmatin loh. Kita bisa bahagia, kita bisa enjoy. Kita ini bisa bahagia dan enjoy kalau kita nggak mau mikirin semua sikap buruk orang lain, perkataan buruk, perlakuan buruk orang lain. Kalau kita nih kepikiran dengan perlakuan buruk orang lain dan kita makan kecewa itu, kita telan baik-baik, telan sampai kenyang, kita tidak akan bisa bahagia. Ketika kita ngobrol kongko-kongko di restoran atau makan atau di mana, di kafe, kita tiba-tiba ngobrol teman-temannya, cerita hai, tiba-tiba sebut nama yang mengecewakan, kita nggak terima rasanya, jengkel dan marah, sikap kita tiba-tiba berubah, susah bahagia. Orang yang sakit hati dan gampang kecewa, susah bahagia dan susah menikmati hidup. Ujungnya ngapain? Ujungnya akan babak belur, ujungnya tidak bisa merasakan kenikmatan. Karena apa? Jengkel, marah, kesel, dongkol, sakit hati, benci, dendam, ujungnya tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Buat apa kita ini sakit hati? Buat apa kita ini mikirin perkataan buruk orang lain? Orang itu yang ngomong aja nggak pernah ingat-ingat, bahkan lupa dengan kita kok. Tapi kita pikirin terus. Belajar pakai hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan sekarang. Jangan mau dikuasain amarah, sakit hati, benci, jengkel, dan dendam. Kita enjoy nikmatin hidup kita bersama Tuhan. Amin. Di Mazmur 6 ayat yang ke-7. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Orang yang sakit hati penglihatannya nggak jelas, nggak bisa melihat sesuatu dengan kacamata ilahi. Ini kemarin saya udah bahas ini. Orang yang sakit hati penglihatannya nggak bisa terang, dia selalu melihat dengan kacamata sakit hatinya. Wah, kalau ada orang pernah dilukain laki-laki, dikecewakan laki-laki, semua laki-laki sama. Kalau dikecewakan perempuan dan mengkhianati, nanti perempuan sama. Selalu pakai kacamatanya sendiri. Karena apa? Patokannya apa? Patokannya adalah karena dia pernah disakitin, karena dia pernah dilukai. Sehingga dia pukul rata semua orang seperti itu. Ada orang yang dikecewakan dengan hamba Tuhan. Dia berpikir sampai hari ini pun semua hamba Tuhan seperti itu. Ya tunggu dulu, nggak semua hamba Tuhan seperti itu. Banyak hamba Tuhan yang murni hatinya. Saya kenal beberapa gembala yang murni tulus hatinya. Ada beberapa orang yang mata duitan, ya biarin aja mata duitan, nanti Tuhan urusin kok. Apain kita cawe-cawe? Tidak semua apa yang kita anggap salah itu semuanya salah. Masih banyak ada yang benar. Elia menganggap dirinya paling benar. Ternyata Tuhan siapkan 7.000 orang yang kakinya nggak nyembah berhala. Loh, kita kadang kalau mata kita ini buruk penglihatannya, mata kita lagi kesel, jengkel, sakit hati, kita ngelihat dengan kacamata yang jelek dan buruk loh. Tapi kalau mata kita ini jernih, berarti hatimu jernih, melihat dengan kacamata ilahi. Amin. Di Mazmur 104, Mazmur 10 ayat yang ke-14.
Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepada mula orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Tuhan itu ngerti loh, kata kita kesal jengkel, kita pernah dikecewakan, pernah dilukai dan lain sebagainya. Kita simpen sakit hati. Datang aja sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Biar Tuhan sendiri ambil sepenuhnya di tangannya dan Tuhan pulihkan hidup kita. Gak ada solusi lain. Gak ada solusi lain kecuali kita ini memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Dengerin baik-baik. Kalau engkau hari ini yang gampang dikecewakan, gampang terluka dengan perbuatan orang lain, gampang sakit hati dengan perbuatan lain, dengan sikap orang lain, dan merasa dirimu paling benar sendiri, artinya hatimu belum beres. Hari ini harus beres. Serahin semuanya kepada Tuhan. Jangan gampang emosian. Jangan gampang makan perkataan buruk orang lain. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang marah. Ujungnya toh yang rugi adalah kita sendiri. Di Amsal 12 ayat yang ke-16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Gampang marah, gampang kesel, gampang kecewa dengan orang lain yang bersikap, bertindak tidak sejalan dengan kita. Bodoh kalau kita gampang sakit hati. Bodoh kalau kita gampang tersinggung. Bodoh kalau kita gampang jengkel. Artinya engkau tidak dewasa di dalam Kristus. Orang yang dewasa di dalam Kristus maupun orang yang matang secara rohani, kalau ngelihat ya kejadian-kejadian yang mengecewakan, dia akan tenang saja. Toh tetap melakukan kebenaran, toh tetap di pihak Tuhan. Orang lain bikin kesalahan, orang lain memperlakukan buruk, orang lain ngata-ngatain, dia enjoy saja, nikmatin aja jalan sama Tuhan. Tuhan yang akan menjadi pembelanya kok. Tuhan yang akan muncul dengan terangnya ajaib kok, nggak terlalu pusing. Tetapi orang yang gak dewasa rohani, gampang terluka, gampang tersinggung, gampang marah. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kalian orang merendahkan, orang nyakitin, orang memperlakukan buruk. Artinya Tuhan sedang izinkan itu terjadi. Kita harus memiliki sikap hati yang benar. Kalau kita ini menghadapi orang yang bodoh kelakuannya, karena mata hatinya dibutakan, dia nggak melihat kebenaran, kita yang bijaksana harus bisa mengendalikan hati. Jangan ikut-ikutan marah. Loh, kalau kita nih menghadapi orang yang berkelakuan buruk, berkelakuan jelek, yang belum bertobat, mungkin pasanganmu belum bertobat, mungkin pasanganmu masih hidup dalam dosa, terus kita ini ikut-ikutan marah, ikut-ikutan ngata-ngatain, terus kecewa dengan sikapnya. Loh, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Justru kita praktek hidup kebenaran ketika kita menghadapi orang yang kelakuannya buruk, kelakuannya bejat, kelakuannya salah. Kita akan jadi pengantara antara orang itu dengan Tuhan. Bukan kita ikut-ikutan marah, bukan ikut-ikutan tersinggung, bukan ikutan kecewa. Loh, kalau kita seperti itu, lah apa bedanya kita dengan orang yang fasik, orang yang nggak kenal Tuhan? Karena kita kenal Tuhan, karena kita kenal kebenaran, makanya reaksi kita ini harus berbeda dengan orang rata-rata. Reaksi kita seperti Tuhan bersikap, seperti Tuhan mengambil keputusan, seperti Tuhan melakukan tindakan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Hidup kita akan mengalami kemenangan, hidup kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Kalau tidak, kita ini akan menjadi orang yang gampang sakit hati. Di Ratapan 5 ayat yang ke-17, karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami menjadi kabur. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau punya pasangan dengan mata yang kabur, gak bisa melihat kebenaran, ya harusnya kita jangan ikut-ikutan marah toh. Jangan ikut-ikutan kecewa. Lu pasanganmu hidup dalam dosa, makanya hidupnya masih kabur, matanya nggak ngelihat kebenaran. Kita yang ngelihat kebenaran ya dituntun dengan roh lemah lembut. Jangan malah ikut-ikutan marah. Ayo, berapa banyak ketika kita diperhadapkan orang-orang yang menyebalkan, orang yang menjengkelkan, orang yang merendahkan, kita tiba-tiba tersinggung dan marah dan kecewa. Bagaimana mungkin kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Bagaimana mungkin terang kemuliaan Tuhan memanjat dalam kehidupan kita kalau kita gampang kecewa, sakit hati, dan dendam? Justru kita dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan itu. Karena mereka mata hatinya sedang dibutuhkan, kita memiliki mata yang tajam untuk menyinari mereka dengan terang kemuliaan Tuhan. Amin. Saya berdoa engkau ngerti bagianmu mulai hari ini. Engkau tahu keputusan apa yang engkau ambil ketika engkau menghadapi hal buruk dan yang jelek, yang tidak menyenangkan dalam hatimu. Amin. Kita harus ngerti apa yang Tuhan mau. Kita jangan ngaku orang Kristen.
Banyak orang ngaku Kristen, ngaku orang anak yang cinta Tuhan, ngaku orang udah pelayanan, tetapi membenci saudaranya, ya percuma dan sia-sia. Di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9 ngomong begini, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, ngakunya dalam terang loh. Bahkan pelayanan, mungkin jadi pendeta, mungkin jadi gembala, mungkin jadi asrat, jadi apapun, terlibat apapun juga namanya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Engkau ke gereja, tapi engkau benci dengan sesamamu, dengan saudaramu, dengan keluargamu, dengan iparmu, dengan mamamu, dengan mertuamu. Engkau sedang berada dalam kegelapan loh. Engkau tidak berada dalam terang loh. Kalau kita dapatin hati kita seperti itu, kita minta ampun sama Tuhan. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang menjengkelkan. Dengarin baik-baik. Tidak semua orang akan suka dengan kita. Selalu ada orang yang gak suka dengan kita. Nah, kalau orang gak suka dengan kita, atau dia bertindak jelek, bertindak buruk, yang membuat kita kecewa, ya kita harus bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Jangan kemakan kecewa. Supaya kita ini mempraktekkan kebenaran Injil Kristus. Kita menjadi orang yang mengasihi orang yang paling menyebalkan. Itu yang paling penting, supaya kita gak kecewa, supaya kita gak sakit hati. Di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, bisa aja adik, kakak, ipar, sepupu, mantu, cucu, dan lain sebagainya, bos mungkin, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ternyata orang yang membenci karena pernah dikecewakan, karena pernah dilukai, karena pernah diperlakukan buruk, dia sekalipun rajin ke gereja, kasih persembahan ke gereja, duduk dan tua di gereja, berada di dalam kegelapan, bukan di dalam terang. Bagaimana ambil keputusannya? Melepaskan pengampunan. Ingat-ingat orang yang paling menyebalkan hidupmu, siapapun orangnya itu. Doain, minta belas kasih Tuhan, supaya orang yang pernah menyebalkan, menjengkelkan, mengecewakan hidupmu, diampuni Tuhan dan dia bertobat, kenal Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini semua nih dipertemukan dengan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang yang dewasa di dalam Kristus, tidak akan pernah mengecewakan. Karena kelakuan, sikap, dan perbuatan seperti Kristus. Yang jadi masalahnya, tidak semua orang dewasa di dalam Kristus sedang menuju proses menjadi serupa segambar dengan Kristus. Masih memiliki karakter buruk dan jelek. Masih bisa mengecewakan. Masih bisa melukai hati kita. Tetapi kita tetap bisa mengendalikan hati kita dengan baik. Kita bisa menguasai diri kita. Kalau ada orang mengecewakan, karena dia mata hatinya sedang dibutakan, belum mengerti kebenaran. Kalau dia sudah mengerti kebenaran, pasti akan memberkatin kita, pasti akan menopang kita, pasti akan mendoakan kita. Hari ini kita mesti taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kecewa adalah umpannya setan. Kalau kita sudah kecewa, ujung dari kecewa adalah jengkel, marah, benci, dan dendam. Ujungnya membunuh. Dan setan ambil keuntungan dalam hal ini. Siapapun orang yang pernah mengecewakan hidupmu, melukai hatimu, merendahkan kamu, melecehkan hidupmu, melakukan hal buruk dalam hidupmu, membuat hidupmu bangkrut dan lain sebagainya, dengerin baik-baik. Ingat orang itu dan lepaskan pengampunan. Ampuni dia, karena dia hidup di dalam kegelapan, belum ngerti terang. Kalau dia ngerti terang, kalau dia hidup dalam kebenaran, dia pasti tidak akan membuat engkau kecewa. Amin. Orang itu kalau ngerti kebenaran, orang itu kalau berjalan dalam kebenaran, pasti hidupnya jadi berkat kok. Karena panggilan kita kan jadi berkat, menjadi serupa segambar dengan Kristus, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa orang itu semakin mengalami Kristus secara pribadi. Tapi kak, semua orang bertumbuh dewasa, bahkan ngerti kenal Tuhan. Nah, kalau orang yang nggak kenal Tuhan, pasti mengecewakan, pasti menjengkelkan. Nah, sikap hati kita yang harus tepat di hadapan Tuhan. Nah, sikap hati kita ini harus tepat seperti yang Tuhan mau. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Termasuk waspada terhadap orang yang mengecewakan, orang yang menjengkelkan, orang yang melukai, orang yang memperlakukan buruk, orang yang pernah bikin bangkrut dan lain sebagainya. Orang yang paling menyebalkan. Justru kita menjaga hati kita supaya tetap mengasihi mereka yang menyebalkan, melepaskan pengampunan yang mengecewakan. Hidup kita pasti berbeda dan bahagia. Kita ini tidak bahagia sampai hari ini karena kita ingat-ingat selalu hal yang buruk, hal yang
pernah nyakitin batinmu, nyakitin hati, melukai hatimu. Kalau itu diingat-ingat, akhirnya apa? Marah, pingin balas dendam. Hari ini belajar melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyebalkan di sekitar hidupmu, dan Tuhan akan pulihkan itu. Jagai hatimu dengan baik. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah kecewa, jangan mudah sakit hati. Toh tidak semua orang suka dengan kita. Yang bagian kita adalah melakukan kebenaran tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau kita melakukan kebenaran, Tuhan sendiri akan muncul dengan terangnya ajaib, mengurapin kita, mempromosi kita, memberkatin kita, membawa kita ke dalam level yang berbeda. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa bahwa Ibu mulai hari ini engkau gak gampang kecewa. Toh kalau ada orang yang mengecewakan kamu, bisa kasih senyum aja, karena mereka belum sempurna sama seperti Yesus. Kalau orang yang mengecewakan hidupmu hari ini, dan suatu hari dia kenal Tuhan dan hidupnya menyenangkan hati Tuhan, pasti tidak akan mengecewakan. Orang-orang yang mengecewakan dalam kehidupan kita mesti belajar. Karena masih banyak orang yang belum hidup dalam kebenaran. Matanya masih buta. Bahkan kalau kita ini suka mengecewain orang lain, ya bertobat. Balik kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan mau hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang ditinggikan dan diagungkan. Amin. Belajar menikmati hidup sekalipun banyak orang menjengkelkan dan mengecewakan. Kita fokus sama Tuhan, menikmati semua kebaikan dan anugerah Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Enjoy dengan hidupmu, nikmatin hidupmu bersama Tuhan. Tetap jadi berkat. Gak usah mikirin perkataan buruk, perkataan jelek yang mengecewakan dan menjengkelkan. Fokus sama janji Tuhan, fokus kepada tujuan Tuhan, supaya nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Hari ini tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan, yang masih sakit hati, jengkel, dendam, kecewa, terluka, Tuhan sendiri yang pulihkan. Tuhan sendiri yang bicara dalam hidupnya untuk mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus, biar orang yang mendengarkan firman yang masih terbelenggu dengan sakit hati, benci, dan dendam, bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai dan menjengkelkan. Kamu berdoa, Roh Kudus sendiri proteksi, jagai umat-Mu. Kau sendiri yang buat mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu pengagungan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang Maha Kudus. Kau sendiri yang akan campur tangan atas kehidupan kami. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, terpadat dalam batin kami yang dalam. Firman jadi kehidupan. Dan kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Ada beberapa orang yang kena penyakit kulit, hamba-Mu berdoa oleh pilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sembuh. Ada penyakit eksim yang gatal-gatal yang sudah lama gak sembuh, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Mulai hari ini Tuhan jamah hidupmu, Tuhan jamah hidupmu, Tuhan jamah hidup. Setiap orang yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit, hamba-Mu berdoa oleh pilur Yesus, oleh darah Yesus, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa segala pujian, hormat, pengagungan kami kembalikan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. And God bless you.